Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada anak cucu beliau, juga kepada para kita dan semuanya yang telah mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Yang ulun muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru agama Desa Lihung. Yang ulun hormati panitia pemilihan pembakal Desa Lihung. Juga yang sama-sama kita hormati para calon-calon pembakal Desa Lihung. Puji syukur sekali lagi tak lupa terus-terusan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini atau mungkin pada saat ini kita bisa melaksanakan penyampaian visi misi dalam acara untuk melengkapi kampanye virtual di dalam kegiatan pemilihan pembakal Desa Lihung. Adapun moto yang ulun sampaikan dalam hal ini adalah bersama kita bisa. Karena kebersamaan itu bagi ulun juga bagi kita semua itu sangat penting. Karena apapun yang kita laksanakan tanpa kebersamaan kita tidak akan bisa. Itulah insya Allah yang moto yang akan ulun sampaikan. Kemudian visi yang ulun sampaikan adalah ada beberapa poin. Di antaranya satu, terwujudnya masyarakat Desa Lihung yang sehat, mandiri, berbudaya, agamis, dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan wilayah. Untuk mencapai visi itu, maka ulun mencoba mengiringi dengan misi atau rencana kemuka, diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, mengadakan pelatihan, mendukung kegiatan keagamaan, memelihara cagar budaya. 2. Pembangunan infrastruktur di desa secara bertahap baik di bidang pertanian, perkebunan, lingkungan, dan kebutuhan lainnya. 3. Peningkatan dan pengembangan usaha desa, pengelolaan tata usaha, dan permodalan BUMDes untuk meningkatkan PAD desa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maksud ulun ke ini, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terwujudnya masyarakat Desa Lihung yang sehat, yaitu kita dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti posyandu, pelayanan kesehatan lainnya. Berbudaya, agamis, dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Apapun kegiatan, kita tidak bisa menghindari dari kegiatan atau pengelolaan pemerintahan. Itu adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan di desa. Pemerataan pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Di sini yang ulun maksudkan adalah kebutuhan RT 1, RT 2 maupun RT 3 tidak bisa disamaratakan. Misalnya di RT 3 kita memerlukan hal-hal yang diperlukan, misalnya pembangunan jembatan. Sedangkan di RT 1 dan 2 belum tentu memerlukan itu. Di RT 1 atau 2 misalnya perlunya peningkatan jalan usaha tani. Sedangkan di RT 3 tidak memerlukan itu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan menurut wilayah masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut, diantaranya tadi ulun sebutkan mengadakan pelatihan-pelatihan. Adapun pelatihan-pelatihan ini setidaknya kita memberikan modal awal kepada masyarakat umumnya atau pemuda atau ibu-ibu untuk bisa bermandiri dengan kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut dengan dibekali keahlian-keahlian. Mendukung kegiatan keagamaan, misalnya selama ini
seperti yang kita ketahui sudah terlaksana kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya malam Kamis ada kegiatan keagamaan, pembacaan. Terus seperti malam Jumat ada kegiatan ibu-ibu, atau kayak di RT 3 misalnya ada kegiatan lainnya. Itu para aparatur desa untuk melaksanakan itu mereka mendukung dengan fasilitas-fasilitas, misalnya penerangan lampu jalan atau hal-hal lain yang memang mungkin dibutuhkan untuk keperluan itu. Dan seperti halnya di tempat kita untuk memelihara cagar budaya, mungkin suatu saat ini di kampung kita ini ada kebetulan Sultan Sulaiman. Makam Sultan Sulaiman itu letaknya berdekatan dengan Masjid Al-Mutakin. Kalau dari sejarah, Masjid Al-Mutakin itu sudah berumur, kalau jar orang kampung berumur tua, dan letaknya berdampingan dengan Sultan Sulaiman. Mungkin suatu saat kita bisa mengadakan wisata religi, misalnya orang berziarah ke makam Sultan Sulaiman, istirahatnya langsung sholat zuhur atau yang lainnya di masjid. Bisa nanti ibaratnya kita di sungainya tuh kita adakan wisata kuliner. Ulun mungkin kada banyak yang bisa ulun sampaikan di sini. Namun itu bukanlah sebuah janji, tapi itu adalah perencanaan ulun seandainya ulun terpilih jadi pembakal desa Lihung. Karena ulun adalah hamba yang lemah, ulun kada ada kemampuan. Jadi ulun cuma mampu berencana. Dan kenapa di sini ulun sampaikan moto ulun bersama kita bisa, diibaratkan sebuah perahu. Pembekal itu adalah nakoda, dan masyarakat itu adalah pendayung dan segala kegiatan yang ada di dalam kapal itu. Seandainya nahkodanya ingin menuju satu pulau, tetapi masyarakatnya atau mungkin penumpangnya, pendayungnya tidak searah tujuan, atau mungkin ada yang mendayung ada yang tidak, atau mungkin arahnya ada yang ke kiri ke kanan, jelas kapal itu tidak sampai mencapai tujuan. Di sini ulun tanamkan untuk bersama kita bisa, dengan bersama kita bisa, kita apapun yang kita tuju insya Allah mampu. Selebihnya, nama ulun Suparno, dengan segala kekurangan ulun, insya Allah tanggal 24 Mei tahun 2021, ulun mencalonkan diri sebagai pembakal desa Lihung. Amun menurut pian ulun mampu jadi pembakal, pilih ulun. Kenapa gitu? Amun pian milih ulun karena ulun kada mampu, ulun yang kasihan, desa yang kasihan. Jangan kada ingat, pada tanggal 24 Mei tahun 2021, pilih nomor 2, Suparno. Dengan segala kerendahan hati ulun dan kekurangan ulun minta doa dan dukungan pian. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Dengan segala kerendahan hati ulun minta mohon maaf atas segala kekurangan ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.